Kembali lagi dengan Pak Mul di YouTube channel Pak Mul. Oke, baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik arus arah. Tapi dengan cara-cara yang lebih mudah ya. Nanti saya jelaskan konsep dasarnya ya. Kemudian ada beberapa contoh soal yang kita bahas nanti. Tapi dengan cara yang tidak ribet dan lebih mudah. Ya. Jadi jangan lupa tonton videonya. Dan tentunya Pak Mul akan senang kalau kalian mau subscribe dan like. Oke, terima kasih banyak. Oke, kita mulai pembahasan tentang listrik arus arah. Nah, oke, perhatikan penjelasannya berikut ini. Jadi, rangkaian listrik arus arah. Oke, ini yang kita akan bahas tuntas ya. Nah, untuk rangkaian listrik arus arah itu ada dua ya. Yang pertama, dia berupa seri rangkaiannya, dan yang kedua berupa paralel. Jadi kalau yang seri itu bentuknya kurang lebih begini. Misalkan ini ada hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3 dihubungkan dengan sumber tegangan di sini. Nah, sumber tegangan arus arah. Voltage ya, lambangnya V. Di sini ada R1, R2, R3. Ini rangkaian seri. Kemudian kalau paralel bentuknya yang umum terjadi adalah seperti ini. Ini rangkaian 1, rangkaian 2 di sini, rangkaian 3-nya di sebelah bawahnya, hambatan 3-nya maksudnya. Nah, ini dihubungkan dengan sumber tegangan lagi sama. Jadi ada R1, R2, R3 dan sumber tegangan V. Nah, ini bentuk-bentuk rangkaian yang secara umum, tapi terkadang di soal tidak seperti ini banget gitu loh bentuknya. Ada bentuk macam-macam. Nah, kita coba jelaskan satu persatu. Untuk seri terlebih dahulu. Di seri, kalau kita mencari R totalnya atau R serinya, diapain kira-kira? Oke, betul. Jadi ada yang menjawab ya. Ini pernah dipelajari di SMP. Jadi kalau seri, hambatan tuh ditambahkan langsung. R1 tambah R2 tambah R3 gitu. Kalau di paralel, bentuknya itu diseperkan. Jadi seper R paralel sama dengan seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3. Nah ini paralel ya, ini seri. Saya yakin sudah banyak yang tahu tentang konsep ini ya, karena ini SMP pun pernah belajar sekali lagi. Lalu, kalau misalkan dari sumber tegangan ini ada arus keluar sebesar I, maka di masing-masing hambatan pun ada arus ya. Sebesarnya gimana? Nah, besarnya itu kalau untuk seri, arus di sini, arus dari sumber, itu sama dengan arus di masing-masing hambatan. Sama, jadi cara melihat seri itu arusnya satu aliran sama gitu loh. Nah, ini ketentuannya. Kalau di paralel, kalau di sini nih tegangan sumbernya adalah V, maka di masing-masing hambatan itu punya tegangan yang sama dengan tegangan sumber. Jadi kalau di sini 10 volt, maka di masing-masing ini pun akan nilainya 10 volt. Nah itu prinsip dasar beda seri dengan paralel. Di paralel V-nya sama, kalau di seri arusnya sama. Oke, paham ya? Nah, kemudian di seri ketika dicari tegangan masing-masing di sini, V1 ya, V2 atau di V3 di sini ujung-ujung rangkaian hambatannya, maka masing-masing ini kita bisa cari, boleh pakai arus kali hambatan karena hubungannya V itu I kali R. Nah, ini rumus umum banget, VIR ya. V itu I kali R, tegangan arus dikali ohm hambatannya. Ya, bisa pakai ini. Jadi kalau nyari V1 ya I1 kali R1. Tapi itu agak panjang karena harus nyari I-nya dulu dan segala macam. Kalau saya biasanya menggunakan prinsip perbandingan. Nah, jadi bandingkan antara V1, V2 dan V3 itu dengan R. Oke, jadi bandingkan tegangan masing-masing dengan R. Nanti kita lihat contoh soal ya, supaya paham kenapa harus pakai perbandingan. Kemudian ketika di sini arus yang muncul di sini tentunya terbagi. Jadi I1 ke sini, jadi I2, jadi I3. Karena masuk titik percabangan di sini, keluar itu jadi berbeda-beda. Bisa jadi sama nilainya ya, kalau hambatannya sama. Tapi kalau beda hambatan, beda lagi arusnya. Nah, lalu bagaimana kita mencari I1, I2, dan I3 ini? Nah, kita pakai perbandingan lagi di sini. Jadi I1 banding I2 banding I3 dengan R itu berbanding terbalik, seper R1, seper R2, seper R3. Nah, jadi kalau
Di seri kita punya perbandingan V dengan R berbanding lurus, tapi kalau di paralel kita punya perbandingan arus dengan R berbanding terbalik. Nah, ini adalah konsep dasar dari rangkaian seri paralel. Oke, kita perhatikan di sini sudah tampil contoh soal ya kaitan dengan rangkaian arus arah. Ini ada rangkaian 8 ohm diparalelkan, serikan dengan 4 ohm. Lalu bercabang lagi di sini di bawah ada rangkaian 4 ohm sama 2 ohm diserikan. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangannya ini 12 volt. Nah, lalu pertanyaan di sini adalah besar arus yang melalui hambatan 2 ohm. Berarti 2 ohm itu yang di sini. Berapa arus yang melalui hambatan 2 ohm? Nah, ini kalau kita pakai manual, ini caranya itu cari hambatan ini dulu. Kemudian setelah itu cari hambatan dengan di sini. Lalu diserikan. Setelah ini seri, kemudian paralelkan. Nah, begitu. Setelah dapat R paralel, ada tegangan, dapat arus. Nah, itu manualnya begitu pasti. Dicari arusnya lewat V per R dan seterusnya. Setelah dapat arus dari sini, ini bercabang, dihitung lagi arus. Nah, itu panjang banget. Nah, gini. Kalau saya pakai prinsip kesamaan tadi, kita coba ingat-ingat yang tadi. Kalau kalau seri arusnya sama. Kalau seri arusnya sama. Kalau paralel V-nya sama. Oke, sekarang kita perhatikan rangkaian ini. Rangkaian ini kalau kita ambil garis besar rangkaiannya, ya. Bentuk akhirnya itu seri atau paralel? Oke, seri paralel? Nah, ini jawabannya adalah paralel. Kenapa? Yang rangkaian atas dengan rangkaian bawah itu kelihatan paralelnya. Jadi yang kita lihat itu bagian luarnya banget gitu lah dari rangkaian ini. Bagian luarnya banget itu adalah ini dengan yang ini. Hubungannya paralel. Oke, balik ke prinsip dasar tadi. Paralel, apa yang sama? Oke, betul. V-nya, tadi sudah saya bahas. Paralel itu tegangannya sama, V-nya sama. Sama dengan yang mana? Sama dengan yang sumber. Sekarang di sini 12 volt, di sini 12 volt. Maka di masing-masing ini di atas 12 volt juga. Rangkaian di atas ini. Di sini pun di bawah ini 12 volt juga gitu. Ya, kenapa 12 volt? Karena ini sama ini paralel. Paralel itu tegangannya sama dengan yang sumber. Nah, kalau kalian sudah dapat tegangan di sini 12 volt, kemudian lihat rangkaian di sini. Rangkaian di sini akan muncul arus yang sama pasti. Kenapa? Karena seri. Nah, ini misalkan anggaplah I1 di sini. Hambatan di sini berapa? Betul, ditambahkan saja 4 tambah 2 yaitu 6. Jadi kita punya hambatan seri di bawah itu 6 ohm. Kita punya tegangannya adalah 12 volt gitu ya. Maka arusnya yang namanya arus itu V per R. V per R. V-nya 12 volt di sini. Hambatannya tadi sudah ditambahkan yang ini 6 ohm. Dapatnya adalah 2 ampere. Jadi yang melewati ini kemungkinannya adalah atau rumusnya begini dan dapat nilai adalah 2 ampere. Jauh lebih mudah. Jadi prinsip menyamakan tegangan itu lebih mudah daripada kita nyari tadi saya sampaikan hambatan sini dulu diserikan, ini diserikan, diparalelkan, nyari arus total. Itu panjang sekali. Ya, prinsip kesamaan kita gunakan. Soal yang berikutnya ini masih soal tentang rangkaian arus arah. Kita lihat. Di sini ada rangkaian 5 ohm, kemudian ada 8 ohm. Ini diparalelkan, lalu ada rangkaian 12 ohm di sini. Nah, soalnya begini. Bila I adalah arus listrik yang melalui hambatan 8 ohm, berarti di sini udah ada arus listrik nih. Misalnya kita anggap arahnya ke sana, arusnya adalah I. Maka besar kuat arus listrik yang melalui hambatan 5 ohm. Nah, yang melalui ini hambatan 5 ohm ini arusnya berapa itu. Nah, jadi kalau berdasarkan soal ini yang ditanyakan, yang diketahui adalah arus yang melalui 8 ohm, ya. Ini masuk ke sini sebenarnya arus ini, masuk. Kemudian awalnya sih dari sini ya, ini ada arus total ke sini, terbagi dia. Ke sini adalah I, nah ke sini belum ada nih. Yang terpecah dua, ini adalah I, yang ke sini belum ada nilainya. Lalu nanti ketemu di sini menjadi arus total yang keluar dari sini gitu. Jadi maksudnya kalau kita mencari arus di 5 ohm, ya, yang ditanyakan kan arus di 5 ohm, di hambatan 5 ohm, maka ini sudah ada, yang ini nih yang kita cari dulu. Nah, gitu. Jadi misalkan I di sini I1 lah ya, I1-nya adalah I, di sini I2. Nanti yang melalui ini adalah I1 tambah I2.
Nah, I2-nya belum ada. Kita cari dulu I2. Nah, nyari I2 itu pakai prinsip yang tadi, ya. Pakai prinsip, lihat ini hubungannya. Paralel. Kalau paralel itu tadi ada perbandingan nyari arus. Jadi I1 dengan I2 kita bisa bandingkan pakai rumus I1 banding I2 itu dengan R itu berbanding terbalik. I1 R-nya 8, jadi 1/8 maksud saya, banding 1 per hambatan di sini 4. Nah, begitu. Ya, jadi I1 banding I2 sama dengan 1/8 banding 1/4. Pakai prinsip perbandingan, lebih mudah. Nah, kita kalikan 8 semua. Jadi perbandingannya 1 banding 2. Nah, ini I1 banding I2-nya. I1 sudah ada I. Berapa I2? Nah, lihat perbandingan ini. Kalau kita coba buat jadi pecahan, I1 per I2 sama dengan 1/2 berarti. I1-nya I, I2 yang dicari 1/2. Dapatlah I2-nya di sini sama dengan 2I gitu. Jadi yang melewat sini 2I. 2I masuk sini, yang dari sini I, berarti yang lewat sini tinggal ditambahkan I1 tambah I2. Berarti I tambah 2I, ya. I tambah 2I sama dengan 3I, begitu. Oke, ya. Jadi lebih mudah pakai perbandingan, ya, daripada kalian nyari hambatan. Paralel dulu, serikan dengan yang ini, ribet. Paralel kemudian serikan semuanya, cari total, panjang urusannya. Jadi pakai prinsip perbandingan lebih mudah. Oke, itu adalah contoh-contoh soal untuk rangkaian arus arah. Dan masih banyak lagi sepertinya untuk soal-soal ini, tapi tadi saya sampaikan di awal, konsep dasarnya dipahami, ya. Konsep kesamaan di seri itu apa, kemudian di paralel itu apa, lalu ada perbandingan, di seri itu ada perbandingan tegangan, kalau di paralel ada perbandingan arus. Oke, seperti itu penjelasan tentang rangkaian arus arah. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum.